Semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai replikasi satu arah. Replikasi satu arah atau replikasi master to slave merupakan sebuah proses yang memungkinkan administrator untuk mengelola beberapa salinan data MariaDB agar terduplikasi secara otomatis, di mana dari master ke database slave. Replikasi ini sangat bermanfaat dalam project team, baik dalam pencadangan data, backup, menganalisis data tanpa menggunakan basis data utama, dan juga untuk keperluan scale out mengarah ke big data. Jadi dengan replikasi data ini, kita bisa mensinkronisasi database dari beberapa komputer secara up to date dan real time. Untuk langkah pertama yang kita lakukan dalam replikasi satu arah, yang pertama kita lakukan adalah kita setting terlebih dahulu untuk IP address yang teman-teman bisa bawa ke tempat jaringan, network and internet setting. Habis itu open network, klik kanan open network internet and internet settings. Selanjutnya ke bagian change adapter option, itu kita klik kanan di VirtualBox host only network, klik pilih yang property. Selanjutnya di bagian internet protocol version, itu klik property lagi. Nah, di sini teman-teman bisa set IP address-nya mau berapa. Di sini saya kasih 192.168.1.11. Oke. Close. Selanjutnya kita ke firewall, Windows Defender Firewall. Kita cek notification setting. Di sini kita harus turn off dulu terlebih dahulu Windows Defender Firewall-nya. Oke. Selanjutnya kita setting di bagian VirtualBox-nya. Selanjutnya di sini saya pakai Windows 7. Selanjutnya di bagian pilih settings di network, itu teman-teman harus attach to pilih host only adapter dengan name VirtualBox host only internet adapter. Kita cek lagi di advanced. Promiscuous mode, mode ini kita kasih di allow all, jadi semua diizinkan. Dengan adapter tipenya itu Intel Pro, hitnya oke. Selanjutnya Windows 7 kita start, tunggu. Sekalian nunggu Windows 7-nya. Windows 7-nya kita coba kita setting dulu. Teman-teman buka XMPP di server master, klik configuration di MySQL my.ini. Selanjutnya teman-teman harus mengetik di kode MySQLD, yaitu 4 baris ini, logbin MySQLbin. Itu artinya logbin ini jadi setiap segala aktivitas MySQLbin akan dicatat dalam logbin dengan server ID-nya itu sama dengan 1. Dan InnoDB flush log @trx commit sama dengan 1, dan sinkroni bin log sama dengan 1. Ketika sudah set my.ininya, teman-teman save, bisa tekan Ctrl S atau melalui file secara manual save. Selanjutnya nyalakan MySQL-nya. Dan sekarang kita pindah, karena ini sudah Windows 7-nya. Selanjutnya di firewall, kita cek dulu firewall-nya, Windows Firewall harus dimatikan terlebih dahulu. Ke channel notification settings, turn off, oke. Selanjutnya di bagian network, open network and sharing center, channel adapter settings, klik kanan property. Habis itu di bagian internet protocol version 4, itu pilih property, ada 192.168.110. Jadi sebelumnya yang di
server master itu kan 192.168.1.11. Nah, untuk yang di VirtualBox teman-teman bisa kasih untuk IP address untuk Win7-nya ini uh, angka belakangnya itu dikurangin 1 IP address-nya. Setelah itu oke. Silang selanjutnya coba kita ke command prompt, kita ping ke IP address dari server masternya 192.168.1.11. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti berhasil. Sekarang kita coba juga di server masternya. Kita coba ping 192.168.1.10. Ini merupakan IP address dari Win7-nya. Nah, sama ya. Kalau udah muncul seperti ini berarti koneksinya sudah sering terhubung. Habis itu di bagian di Win7 di VirtualBox-nya kita buka XAMPP-nya, exam, di klik config my ini teman-teman server ID-nya harus dikasih 2 dan sebelumnya ada server ID sebelumnya uh, seperti ini, server ID sama dengan 1 itu teman-teman kasih tanda pagar ya, biar dijadikan komen karena sudah ada di server ID di MySQL LD-nya. Tentunya kita save, bersilang. Nah, selanjutnya sekarang kita di bagian server master terlebih dahulu. Master, nyalakan dulu XAMPP-nya. Sudah. Selanjutnya baru kita bawa ke dictionary exam. XAMPP MySQL bin. Terus aktifkan MySQL menu root. Sudah terhubung dengan MariaDB. Selanjutnya kita select, kita cek dulu user dan host yang terdaftar dalam MySQL user. Itu ada apa aja. Yang terdaftar nih master adalah nama user 2, nama user 4. Nah, karena di sini saya ingin membuat user baru, berarti kita bisa menulis query yaitu create user, nama usernya kasih nama Gita, add hostnya itu persen, identify by, passwordnya saya kasih juga sesuai dengan nama usernya biar lebih mudah diingat, titik koma, run, query-nya berhasil, tentunya baru grant all on. Setelah kita buat create user, kita harus membuat izin ke user yang baru kita buat dengan cara mengetik query yaitu grant all on bintang titik bintang tuh nama usernya itu kita add diikuti dengan nama hostnya persen, identify by password kita, query berhasil. Ini maksudnya grant all ini dimana akan diberikan hak akses penuh. Bintang yang pertama nih berarti database dan bintang kedua ini adalah tabel. Jadi akan diberikan akses penuh seluruh database dan seluruh tabel dalam database ke nama user Gita dengan hostnya persen dan passwordnya adalah Gita. Selanjutnya kita show master status dan ini adalah file dan position dari masternya yang akan kita gunakan dalam koneksi ke server Slack-nya.
Yang selanjutnya di bagian server Slack, itu kita bawa dulu ke dictionary examnya di MySQL bin. Oh ya, ini XMPP-nya dinyalain terlebih dahulu di bagian MySQL-nya. MySQL bin. Ini baru MySQL menu root. Sekarang kita coba kita cek dulu server ID-nya dengan cara show variable like server ID sama dengan berapa. Nah, karena sudah server ID sama dengan 2, maka langsung kita ke stop slash untuk menghentikan slash yang sebelumnya pernah kita buat. Selanjutnya masuk ke query utama, yaitu change master to master host sama dengan masukin IP address dari server master, yaitu 192.168.111. Berikutnya master user, yaitu Gita. Selanjutnya master password sama dengan Gita. Master portnya itu sama dengan 3306. Ini port dari XMPP. Dia master log file sama dengan, ini kita tulis yang di bagian show master status ini ya, yaitu MySQL bin 0-nya ada 4, 2, 3, 4, 10. Master log post sama dengan 662. Habis itu master connect retry itu sama dengan 10, yang berarti bahwa koneksi ke master ini akan dilakukan sebanyak 10 kali. Jika sudah 10, maka akan dimunculkan apakah statusnya ini berhasil atau tidak. Selanjutnya baru start slash show slash status %g dan kalau sudah ada slash IO state ini adalah waiting for master to send event, maka koneksi replikasi satu arahnya telah berhasil. Jika masih connecting to master, itu belum berhasil. Jadi ya, baru kita coba show database. Ada database apa aja di sini? Information, skema, MySQL perform, skema, admin dan test. Coba di sini kita create database db tes replikasi. Selanjutnya create database db tes replikasi. Query berhasil. Coba sekarang kita ke server Slack-nya. Sekarang kita coba show database lagi. Apakah sudah terbuat database-nya atau tidak? Nah, ternyata udah kan. Jadi sebelumnya kan kita coba, ini ada 5 database, sedangkan pas dibuat baru, setelah terhubung replikasinya, maka database replikasi ini juga telah ada di server Slack-nya. Sekarang coba kita create table. Use dulu, use db tes replikasi database-nya. Habis itu kita create table.
TB uh, TB user, dimana ada nama user, varchar 20, selanjutnya ada mana ada nama user, varchar 20, ID user dulu, ID user integer 11, 00 primary key, auto increment primary key, selanjutnya nama user nanti ke data varchar 20, terus not null host password media varchar 20 not null. Lalu kita eksekusi, query berhasil. Sekarang di bagian server slave-nya, apakah sudah ada terbuat tabelnya? Kita cek dengan teman use db tes replikasi. Udah, habis itu baru kita show tabel. Nah, sudah ada tabel user, kan karena memang di DB tes replikasi ini cuma ada satu tabel aja, DB user. Oke, ternyata udah sinkron. Coba kita insert data, insert into table user, ID user, nama user, password, value, ID 1, Gita, passwordnya insert into tabel user, ID user, nama user, password, value 1, Gita, passwordnya Gita. Nah, sekarang coba di bagian server client, server save-nya kita select from tabel user. Salah. Select tanda bintang, harusnya from tabel user. Nah, datanya sudah masuk dan terbukti ya bahwa telah tersinkronisasi antara database di kegiatan basis data atau database di server master ke server client ini sudah sinkron. Sekian dari penjelasan saya mengenai replikasi satu arah. Untuk video mengenai replikasi dua arah akan dijelaskan di video selanjutnya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.